Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi yang berjudul PPH pasal 26. Nah, kelompok kami beranggota yang pertama ada Aditya Pramudito dengan NIM belakang 011. Saya sendiri Maulana Aditya Sumasaputra dengan NIM belakang 214. Berikutnya ada Mbak Sharli Faisa Nurfatika dengan NIM belakang 039, dan yang terakhir ada Mbak Diahayu Setianingrum dengan NIM belakang 009. Pengertian PPH Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selain yang diperoleh melalui bentuk usaha tetap atau BUT, pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan, bukan oleh wajib pajak luar negeri itu sendiri. Nah, ada dua sistem pengenaan pajak, yaitu satu, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lain. Pemotongan PPH Pasal 26. Pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 wajib dilakukan oleh satu, badan pemerintahan, instansi pemerintah yang dilakukan pembayaran kepada pihak luar negeri, misalnya pembayaran untuk jasa atau penghasilan lainnya. Dua, subjek pajak dalam negeri, individu atau badan yang berada di Indonesia yang membayar penghasilan pada pihak luar negeri. Tiga, penyelenggaraan kegiatan, organisasi atau badan yang mengelola kegiatan tertentu di Indonesia yang membayar penghasilan kepada pihak luar negeri. Empat, bentuk usaha tetap, kantor cabang atau perwakilan perusahaan asing yang memiliki usaha tetap di Indonesia dan melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri. Terakhir, 5, perwakilan perusahaan luar negeri lamanya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Entitas yang beroperasi di Indonesia atas nama beroperasi di Indonesia atas nama perusahaan luar negeri yang melakukan pembayaran pada wajib pajak luar negeri. Nah, jadi pemotongan pajak ini dilakukan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain yang terkait dengan usaha tetap. Tarif pemotongan biasanya bervariasi tergantung pada jenis penghasilan dan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku. Sekarang kita membahas penghasilan yang dipotong PPH Pasal 26. Nah, di sini membahas jenis-jenis penghasilan yang dipotong oleh pajak penghasilan Pasal 26 atau objek yang dijadikan untuk potongan PPH Pasal 26. Nah, di sini ada dividen, kemudian ada bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Nah, di sini ada beberapa penghasilan yang tidak dipotong oleh PPH Pasal 26, yaitu adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 UU PPH juga tidak termasuk dalam cakupan PPH Pasal 26. Nah, contoh objek yang tidak dipotong oleh PPH Pasal 26 itu ada satu, sumbangan, yang kedua itu ada hibah yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan, yang ketiga ada bantuan sosial dan pemerintah, yang keempat ada penghasilan yang dikecualikan berdasarkan perizinan internasional atau tax treaty. Ada tarif dan perhitungan pajak penghasilan Pasal 26. Nah, di sini tarif yang dikenakan adalah sebesar 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPH Pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antar negara atau tax treaty. Nah, tax treaty itu adalah ketentuan dalam perjanjian pajak internasional P3B yang membebaskan atau mengatur pengecualian pajak atas jenis penghasilan tertentu. Maka penghasilan tersebut tidak dikenakan PPH Pasal 26. Penghindaran pajak berganda atau P3B adalah suatu perhitungan penghasilan yang bersifat final di negara WPLN atau wajib pajak luar negeri. Nah, ini adalah suatu perhitungan yang
dilakukan oleh suatu instansi di dalam negeri yang sudah melakukan ekspansi ke luar negeri. Jadi untuk cabang-cabang yang dibuka di luar negeri, mereka akan dimintai pajak oleh negara itu sendiri. Nah, sebelum instansi itu melakukan pajak di luar negeri, maka mereka akan menghitung terlebih dahulu seluruh jumlah keuntungan bruto di dalam negeri dan di luar negeri. Kemudian mereka akan melakukan pajak terlebih dahulu di dalam negeri. Lalu untuk sisanya yang masih belum terkena pajak, maka akan melakukan pajak di luar negeri. Tujuan dari penghindaran perhitungan ini adalah untuk penghindaran pajak berganda. Pajak berganda itu adalah ketika suatu instansi telah membayar pajak penghasilannya di dalam negeri, namun karena tidak ada pelaporan, suatu instansi tersebut akan melakukan kembali pajak di luar negeri, sehingga pajaknya itu mereka melakukan 2 kali, di dalam negeri dan di luar negeri. Sehingga perlunya melakukan penghindaran pajak berganda agar suatu instansi itu tidak melakukan pembayaran pajak 2 kali. Nah, untuk tarif 20% yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Tarif 20% dari penghasilan bruto, tarif 20% dari penghasilan neto, dan tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Nah, pada setiap tarif 20% dan pada setiap kategori penghasilan, ini memiliki rumus dan perhitungannya masing-masing yang akan dijelaskan di akhir presentasi. Nah, di sini kita masuk ke sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan berikut ini pemotongan tidak bersifat final, sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan pemotongan tidak bersifat final itu adalah penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetapi usaha tetap di Indonesia. Yang kedua ada penghasilan berupa dividen atau bunga, termasuk premium, diskanto premium swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang atau royalti. Terus yang terakhir ada penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang dirubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Terus kita masuk slide berikutnya. Nah, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan. Disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Terus yang kedua ada pajak penghasilan pada pasal 26 saat terutang, dipotong pada saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan, dan jatuh tempo pada bunga dan sewa, atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga ada pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3. Yang lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar terakhir untuk arsip pemotongan. Yang keempat ada pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotongan dan disertakan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang terakhir ada SPT masa PPh pasal 26. Dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo, penyetoran atau batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan di hari kerja berikutnya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal atau latihan soal.
Jadi wajib pajak OPS PLN bekerja di Indonesia SPLN itu kayak warga negara asing yang tinggal kurang dari 183 hari. Oke, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji 5.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per 1 US dollar. Hitung PPh terutangnya. Oke. Kita masuk ke jawabannya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, Mike adalah warga negara asing, kemudian tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Artinya dia bukan subjek pajak dalam negeri, dalam negara Indonesia gitu. Status Mike di sini dia udah punya istri dan punya 1 orang anak. Oke, kita hitung dulu penghasilan bruto gaji sebulan. Oke, 5.000 kita kalikan dengan kurs tadi 13.500, dapatnya 67.500. Kemudian untuk penetapan tarif kita sesuaikan dengan PPh pasal 26, yaitu 20% kita kalikan dengan 67.500 sama dengan 13.500.000 rupiah. Lalu PTKP-nya itu gimana? Karena tadi Mike kan sudah punya istri dan 1 anak, jadi PTKP-nya itu nggak berlaku karena dia tinggal di Indonesia itu kurang dari 183 hari. Kalaupun semisal dia lebih dari 183 hari, otomatis ketentuannya bakalan berlaku begitu. Karena Mike di sini kurang dari 183 hari, makanya nggak berlaku begitu. Yang selanjutnya ada dividen ke wajib pajak luar negeri. PT Noh Bading membayar dividen pada Victoria Ltd Pty atau perusahaan UK senilai 600.000 US dollar. Kemudian Tax Treaty Indonesia Inggris menyatakan tarif PPh dividen itu 8%. Lalu kurs KMK itu 10.000 US dollar. Jadi berapakah PPh terutangnya? Nah, jadi ini hampir sama kayak tadi contoh soalnya caranya. Jadi kita mencari nilai dividennya yaitu 10.000 US dollar kita kalikan dengan 600.000 US dollar, dapatnya 6 miliar. Lalu PPh pasal 26-nya yaitu 8%. Kenapa 8%? Jadi 8% ini kita hitung berdasarkan P3B-nya ataupun tax treaty yang sudah ditetapkan. Jadi di situ dituliskan 8%. Jadi kita pakainya 8%. Jadi 8% dikalikan dengan bruto. Bruto itu tadi yang 6 miliar itu. Kalikan dengan 6 miliar sama dengan 480 juta. Nah, jadi berapa kira-kira nominal yang ditransfer PT Noh Bading ke Victoria Ltd Pty ini adalah, jadi tinggal 6 miliar kita kurangi dengan 480 juta, dapatnya 5 miliar 520 begitu. Yang selanjutnya, pembayaran asuransi ke wajib pajak luar negeri. Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor PT Angin Ribut Halilintar mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun sebesar 1 miliar. Hitung PPh pasal 26. Oke, jadi kita cari dulu nih perkiraan penghasilan neto. Jadi perkiraan penghasilan neto itu pada dasarnya adalah 50% dari nilai transaksinya. Jadi 50% kita kalikan dengan 1 miliar sama dengan 500 juta. Lalu kemudian kita cari PPh pasal 26 nya tadi. PPh pasal 26 nya kan 20%. 20% kita kalikan dengan 500 juta, dapatnya 100 juta begitu. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.